Oke. Sambil foto dulu untuk laporan 1, 2, 3. 1, 2. Sip. Nah, kali ini refleksi ke-7 ya, menghadirkan narasumber kita Ibu Ririn Sri Kuntorini dari Universitas Islam Bandung ya. Kebetulan refleksi 7 ini sebetulnya kan puncak akhir dari refleksi keseluruhan gitu ya. Jadi secara garis besar kita sudah membahas seluk-beluk permasalahan toleransi dan kebinekaan yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya. Berikut juga dengan Jawa Barat ya gitu. Nah, kali ini Bu Ririn ini akan bercerita juga mengenai tentunya toleransi dan kondisi kebinekaan di Kota Bandung ya, seperti itu. Nah, refleksi ini ya mengakhiri inti pokok dari modul Nusantara tentunya ya. Nah, kita tidak terasa selama 1 semester ini sudah melewati 24 kegiatan, sisa 1 kegiatan lagi besok ya. Dan tapi saya belum ini juga ya soal kontribusi sosial, nanti kita bicarakan seperti apa begitu ya. Nah, untuk diketahui Bu Ririn Sri Kuntorini ini dosen senior bahasa Indonesia sebetulnya ya Bu Ririn ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belajar TTKI di ITB dengan Pak Aswan Jatmika atau Pak Bu Winnie ya. Nah, Pak Aswan itu masih satu angkatan ya, mungkin ya saya masih dengan Bu Ririn itu masih satu kolega bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, tapi kita tidak belajar bahasa Indonesia hari ini, belajarnya tentang toleransi dan kebinekaan di Kota Bandung ya. Nah, Orlan berarti belajar dengan Pak Aswan ya. Nah, saya lihat sih beberapa ya, ada yang belajar dengan sama Pak Aswan, ada yang juga sama Bu ini, mungkin dosen yang lain juga ada ya gitu untuk bahasa Indonesia. Nah, untuk menyingkat waktu, saya langsung saja berikan kesempatan untuk Bu Ririn menyampaikan presentasinya mengenai kebinekaan dan toleransi yang ada di Kota Bandung. Mana Bu Ririn? Atur nuhun Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk menemani adik-adik semua ya. Saya sih tidak mau bilang anak-anak ya. Nanti saya disebutnya tua malah. Padahal saya nggak mau disebut tua. Saya suka sirik sama kalian yang masih saja belajar. Ya, tapi ya itu adalah kodrat ya, kodrat masing-masing. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ririn Sri Kuntorini. Saya mengajar di Unisba. Lulusan saya dari Unpad sama seperti Pak Adi gitu. Hanya kebetulan kami berbeda tapi kami satu. Nah, gitu. Berbeda tapi satu. Nah, sama lah seperti yang sekarang ingin saya sampaikan. Ya, mungkin saya kalau tampak kaku atau tampak seriusnya, ada kakunya, ada seriusnya, ada tidaknya ya. Kenapa? Karena mungkin kalau orang-orang bahasa seperti itu ya, kami literatur masalahnya ya. Jadi literatur itu kan sebetulnya hukum ya. Kalau berhadapan dengan hukum maka ya orangnya mungkin kalau dikatakan kurang fleksibel, kita agak kurang ya Pak Adi ya. Kurang fleksibel karena mau tidak mau kita mengawal apa-apa saja. Nah, sama seperti yang akan kita bahas ya. Nah, barangkali saya minta izin untuk share screen Pak Adi. Sudah boleh, sudah saya jadikan co-host banget. Siap. Atur nuhun. Untuk sementara baik,
Sudah terlihat ya. Nah, kalau dilihat judul yang diamanahkan kepada saya adalah toleransi dan kebinekaan, maka saya mengambil Bandung dalam toleransi dan kebinekaan. Kalau ditanyakan mengapa kok Bandung dalam toleransi dan kebinekaan, karena mau tidak mau kebetulan teman-teman semua belajar di ITB yang lokasinya adalah di Bandung. Secara sentral, ITB itu sudah bukan lagi wilayah nasional, melainkan sudah internasional, mewakili bangsa Indonesia dalam institut. Sudah diketahui bahwa institut yang tertua itu juga adalah ITB. Kalau saya bercerita ITB, justru seharusnya saya juga bisa menjadikan salah satu miniatur toleransi dan kebinekaan di Bandung, mewakili Jawa Barat, mewakili Indonesia, mewakili Asia, itu juga salah satunya adalah ITB. Di mana di ITB itu toleransi dan kebinekaannya dari dulu nomor 1. Ya, dibandingkan dengan Unpad, UPI yang cenderung kepada lebih ke wilayah internal, ya, baik itu lokasi provinsi ataupun nasionalnya. Oke, saya bercerita sedikit ya tentang Bandung. Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung berasal dari kalimat ngabandungan, banda indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur yang artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang kita punya itu banda. Kalau bahasa Jawanya, kebetulan saya orang Jawa, jadi saya bisa sedikit lah menceritakan kata ini berasal dari mana. Banda atau bondo mungkin ada di antara teman-teman yang juga menggunakan bahasa Jawa, maka bondo itu adalah segala sesuatu yang sifatnya duniawi gitu, yang bisa kita miliki, bisa kita pegang, bisa terlihat, bisa kita nilai gitu loh. Nilai itu baik dalam material ataupun imaterial, ya. Sinonim dari kata banda adalah harta. Indung berarti ibu atau bumi, disebut juga sebagai ibu pertiwi, tempat banda itu berada. Nah, mengapa saya merefleksikan dulu supaya kita tahu kalau kita ngobrol segala sesuatu, kalau Allah bilang dalam Qur'annya bahwa berbicaralah dengan bahasa kaumnya. Maka pada saat kita sedang berbicara akademis di sini, meskipun kita sedang berbicara tentang modul Nusantara yang saya yakin teman-teman semua sudah banyak sekali sudah bisa istilahnya googling, searching, berseluncur di alam maya dengan apapun, tapi kadang kita masih miss dengan satu cerita, miss dengan satu informasi. Nah, saya ingin bercerita bagaimana tentang Bandungnya itu sendiri, meskipun di internet banyak ya, saya mungkin hanya mengulang, tetapi karena saya orang Bandung, saya ingin bercerita betapa bangganya seharusnya dengan kata-kata Bandung itu sendiri. Sama ya, saya berharap teman-teman semua juga bangga dengan kota-kota ataupun yang ada di dalam keseharian kita gitu ya, identitas kita, di mana kita berada, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya seperti itulah yang sekarang sedang saya coba obrolkan. Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda melalui Dendels ya, dikenal Dendels dalam buku sejarah pun. Dendels adalah seseorang yang menancapkan gigi yang bagus. Saya bilang bagus ya, bukan saya setuju dengan penjajahan ataupun setuju dengan bagaimana ruda paksa dan sebagainya, ataupun hal-hal Romusa dan sebagainya, bukan. Tetapi harus kita akui sebagai bangsa Indonesia bahwa banyak peninggalan Belanda yang masih awet sampai sekarang dibandingkan dengan hasil-hasil dari orang Indonesia asli. Nah, gitu loh, itu yang agak menyedihkan ya. Di daerah manapun, dimanapun sepanjang Nusantara ini, mengapa kita juga digugah menjadi modul Nusantara? Mas Menteri itu ingin bahwa teman-teman ataupun saya, termasuk saya atau Pak Adi juga belajar apapun. Mau kita duduk, mau kita hanya di depan laptop, tapi kita harus punya wawasan yang sangat luas. Enggak hanya jadi katak dalam tempurung. Oke? Nah, sejak
peristiwa Dendels tadi, maka Bandung yang saya ambil adalah mengapa gambarnya adalah perkebunan, karena memang wilayah Jawa Barat ini yang disebut mengapa Bandung dilingkungku gunung, karena kita tuh kami itu dikitari oleh gunung-gunung. Tidak ada yang tidak menggunakan gunung. Reverse ke belakang ya, dari awal mula Bandung yaitu sebenarnya disebutkan itu bukan 1800 melainkan 1200 ya. 1200 itu sudah ada. Kalau melihat lagi mundur lagi ke belakang dalam pelajaran filologi dikatakan bahwa Indonesia ini disebutnya sebagai Sundanis. Yang pertama kali keluar adalah Sundanis, itu adalah abad 4. Nah, sayangnya dari abad 4 sampai abad 9 itu hilang historinya. Itu tidak ada, bukti sejarahnya tidak ada. Baru ditemukan lagi di abad 9 yang mengatakan bahwa ditemukan lagi, tapi namanya menjadi Java. Ya. Nah, Javanis itulah yang akhirnya menjadikan pulau yang panjang ini yang ada di bagian bawah dari Indonesia ini menjadi pulau Jawa terbesar. Yang Sundanisnya hanya tinggal kepada selatnya. Nah, itu menjadikan kita harus berpikir ulang ya, berarti kita tidak boleh lupa akan sejarah. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Kenalilah dirimu, maka kau kenal akan Tuhanmu. Salah satunya adalah merefresh diri kita. Kita harus menyimpan sejarah kita, sajarotun ataupun pohon. Cikal bakal kita dari mana. Jadi kalau saya sebagai orang Jawa yang ada di Bandung, maka saya harus paham betul cikal bakal ataupun siapa sejarah diri saya, tapi saya juga harus kenal betul dengan wilayahnya. Nah, diharapkan semua orang Indonesia harus menguasai kenusantaraan gitu, atau yang disebut oleh Raja Majapahit ataupun Patih Gajah Mada sebagai Nuswantoro. Nah, di sini kenusantaraannya harus dikentalkan. Nah, mungkin ini skupnya kecil ya, hanya Bandung, tapi ini bisa menjadi titik yang bagus. Nah, Bandung ini memiliki misi. Kota Bandung memiliki misinya unggul, nyaman, dan sejahtera. Yang salah satunya saya ambil mengapa di sini adalah ikonnya Kota Bandung, yaitu sudut Asia Afrika. Mungkin sudah banyak yang membahas, tapi kalau kita pakai hati, kita mengenal Asia Afrika bukan hanya sekedar ada konferensi Asia Afrika loh tahun 45 itu. Ada konferensi ada Gedung Asia Afrika di mana semua bangsa-bangsa Asia Afrika pada saat itu berkumpul. Bukan hanya sekedar itu, tetapi dengan adanya nuansa yang terjadi sekarang, kalau teman-teman nanti suatu saat atau yang sudah pernah ke Bandung, coba berhenti sebentar saja di depan Gedung Asia Afrika itu, lantas senyapkan pikiran, senyapkan pendengaran kita. Meskipun kita di tengah suasana ramai, kita bisa ya membuat senyap itu. Coba senyapkan betapa bangganya bangsa Indonesia pada detik konferensi Asia Afrika pada saat itu. Rasanya yang menjadikan ikon Bandung itu sangat kental, sangat kuat. Sama, di mana-mana seperti itu. Contoh Semarang. Semarang itu ada Tugu. Lalu misalnya di Surabaya. Di Surabaya juga ada patung Suro dan Boyonya. Bukan hanya sebagai wakil, bukan hanya sebagai patung. Kita tahu bahwa apalagi kalau umat Muslim ya tidak membesar-besarkan fungsi patung, tetapi kita mempertahankan sejarahnya. Maka jika dikatakan Bandung memiliki semangat untuk menjadi kota yang unggul, kota yang nyaman, kota yang sejahtera, salah satunya adalah fungsi dari Bandung yang sebagai bayang-bayang kota Jakarta, sebagai ibu kota. Bandung adalah kota metropolitan, sama seperti Surabaya. Mengapa Surabaya tidak terlalu disorot?
atau mendapat beban seperti Bandung karena lokasi Bandung paling dekat dengan Jakarta. Jadi kalau ada imbas apa-apa dengan Jakarta, maka sebetulnya Bandung nomor satu. Itu sebabnya mengapa Kota Bandung wajib menguatkan diri, wajib membesarkan diri. Baik, selanjutnya, sebelum saya sampai kepada toleransi, izinkan saya untuk masuk dulu ke ini. Saya sukses dulu. Suaranya mungkin Burin, Kenapa, Pak Adi? suaranya nggak kedengaran, share screen itunya belum di checklist Burin. Oh iya ya, yang Share screen terus cek soundnya kayaknya itu belum di ke checklist deh. Nggak ada suaranya ke sininya. oh gitu. Cek soundnya di mana, Pak Adi? Di bawah di share screen-nya matiin dulu Burin. Terus nanti nyalain ada share sound di situ ada sebut klik dulu baru share. Ke basic, pindahin ke basic. Terus nanti di bawah ada tuh kiri bawah share sound. Masih. Atau saya minta ke Pak Adi aja deh ya. Boleh. Linknya nanti. Sebentar. Ada di room chat, Pak. تبارك الذي بيده الملك وهو على Bandung diriku
Sudah, Pak Adi? Baik, saya lanjutkan ke... Terima kasih Pak Adi sudah membantu. Teman-teman, mengapa tadi saya mengajak teman-teman untuk mendengarkan lagu Bimbo tadi? Itulah nuansa Sunda, itulah nuansa Parahyangan, itulah nuansa Pasundan. Ada dua kata ya, ada Pasundan dan ada Parahyangan. Sebetulnya kalau melihat atau mereverse kepada arti kata yang benar, melihat kepada kerajaan yang benar adalah Pasundaan, maka Pasundan yang benar. Dan sukunya pun tidak ada suku Parahyangan, suku yang benar adalah suku Sunda. Mengapa ada kata Parahyangan? Karena dulu kita masih sebetulnya ada akulturasi antara kerajaan-kerajaan yang terkena kepada budaya dari tanah Cina, lantas ada budaya dari kerajaan-kerajaan di luar dari Indonesia, maka kata Parahyangan itu muncul. Ya, jadi kata Parahyangan itu sendiri sebetulnya arti atau maknanya berbeda dengan yang ada di dalam Pasundaan, tetapi tempatnya sama di sini, gitu, yaitu di wilayah dari sebelah barat Pulau Jawa. Nah, maka kedua kata itu muncul. Tapi kalau kita melihat mana yang dipergunakan ataupun mana yang lebih banyak kepada rekam jejaknya, itu kepada Pasundan, ya, yaitu Sunda. Nah, mengapa saya mengambil dari lagu itu? Tadi dikatakan bahwa sasakala. Sasakala itu adalah bagaimana sebuah cikal bakal itu diambil sebagai dasar, sebagai panduan. Nah, panduan apa sebetulnya? Panduan bagaimana kita memiliki kehidupan di tanah Pasundan ini, yaitu Bandung ya. Saya mengambil contoh kecil saja Bandung. Kalau bicara besar mungkin Jawa Barat. Tetapi karena Bandung sebagai ibu kota, maka center of view-nya adalah Bandung. Di Bandung ini ada toleransi dan kebinekaan tadi ya yang dikatakan di dalam judul. Nah, kita melihat kepada ini dulu, kepada referensi. Toleransi adalah sifat atau sikap toleran dua kelompok yang berbeda, misalnya, atau batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan dan penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Artinya, segala hal itu sebetulnya memiliki sifat toleransi. Ya, terbesar ataupun titik utama toleransi itu diupayakan melalui kebudayaan. Memang controllingnya paling besar di kebudayaan, tetapi semua menggunakan alat komunikasi. Lalu, apa kebinekaan? Kebinekaan adalah keberagaman, tampak nyata, adat istiadat dalam bangsa kita. Melalui kebinekaan itulah toleransi itu bisa terasa. Melalui toleransi juga kebinekaan itu menguat menjadi sesuatu ataupun alat ataupun media yang bisa menguatkan bahwa toleransi itu kuat atau toleransi itu nyata. Ya, jadi kalau tidak ada salah satunya, maka tidak akan muncul. Misalnya, toleransi tidak ada kebinekaannya, pasti salah. Pasti di dalam toleransi ada kebinekaan. Di dalam kebinekaan juga ada toleransi. Maka sebetulnya ada pertanyaan, manusia itu apa sih gitu loh. Manusia, kalau setelah saya sih hasil mengamati. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah ahli di bidangnya, tidak ya, meskipun saya orang budaya, saya orang sastra, tetapi saya banyak besarnya karena mungkin saya mengajar ya, jadi saya ingin melihat bagaimana makhluk yang disebut manusia itu. Manusia itu ingin mewujudkan kehidupan masyarakat modern yang demokratis, mau tidak mau ya, semua orang sepertinya memiliki poin itu. Lalu ingin mewujudkan masyarakat majemuk yang memiliki kedudukan setara dalam antar suku, ras, etnis, maupun agama, walaupun memiliki budaya dan aspirasi berbeda-beda. Dan yang ketiga, dikodratkan menjadi makhluk yang harmoni, di mana perbedaan menjadi dasar untuk menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi. Nah, di sini berarti
perbedaan itu tidak akan menjadi baik jika tidak ada toleransinya. Nah, toleransi berada di dalam kebinekaan. Maka bagaimana perwujudannya? Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan modal yang sangat menentukan terwujudnya sebuah bangsa yang bineka tunggal ika. Apa maksudnya kemajemukan masyarakat? Misal yang terjadi saja suku Uighur misalnya. Mengapa suku Uighur menjadi masalah? Atau nggak usah jauh-jauh lah, ke kita saja, di Indonesia saja. Pada saat ada salah satu provinsi yang lepas, saya tidak akan mengatakan apa ya, teman-teman bisa menakar ataupun bisa menebak atau bisa mencari referensi sendiri, kira-kira apa, ada sebuah provinsi yang lepas, itu karena merasa bahwa kemajemukan itu nggak perlu ada. Kemajemukan itu nggak perlu dipertahankan. Kami punya ras sendiri, kami punya kebebasan sendiri, dan yang lebih parah adalah kami tidak merasa bebas selama ini bersatu dengan Indonesia. Nah, itu kalau saya mengatakan istilah saya parah, karena apa? Berarti mereka tidak menerima kemajemukan masyarakat. Padahal dari zaman Indonesia ditemukan saja, kita itu sudah tercampur tidak hanya satu etnis, tidak hanya satu ras, kita tidak hanya satu suku bangsa, beratus-ratus. Kalau dikatakan kita bahasa daerah saja ada 784 ya Pak Adi ya, itu bahasa daerah. Belum kepada sukunya loh, itu belum kepada sukunya. Karena satu suku kadang-kala menggunakan dua atau kebalikannya justru satu bahasa daerah dipergunakan oleh banyak suku. Kebanyakan malah seperti itu. Satu bahasa daerah dipergunakan oleh banyak suku. Berarti semakin besar kemajemukan masyarakat Indonesia, maka semakin bineka tunggal ika juga. Mengapa dimasukkan ke dalam Pancasila? Mengapa harus ada pelajaran PPKM? Mengapa harus ada kewarganegaraan sebagai dasar ya, dasar mata kuliah atau mata pelajaran dimanapun? Supaya orang Indonesia itu sadar bahwa kita punya keunggulan dengan apa? Dengan keberadaan yang beragam itu. Maka di situ toleransi bisa terwujud. Lalu harus bagaimana? Sikap toleransi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya bineka tunggal ika yang mengharuskan tiap individu menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, ini yang seharusnya, atau ini yang sulit ya, sulit gampang sulit lah, akhirnya seperti itu. Lantas peran kita bagaimana? Fenomena ini tentu merupakan tantangan bagi cendekia. Nah, saya menyebutkan cendekia karena ini salah satu perannya adalah melekat kepada kita. Ini tembak balik ke kita gitu loh. Langsung menjadi dua mata pisau ya, atau dua mata pedang gitu. Satu ke orang lain tapi satu ke kita. Atau seperti yang lebih menakutkan lagi jika menggunakan filosofi tangan. Satu menunjuk ke mana, tiga menunjuk ke kita. Nah, kita sebagai kaum intelektual itu harus menjadi garda terdepan. Manfaat toleransi apa sih? Mempererat hubungan tali persaudaraan, tercipta kerukunan, lalu menghindari timbulnya diskriminasi. Ini adalah pemicu-pemicu yang tanpa sadar atau sadar juga itu selalu berkembang sampai sekarang. Bentuknya saja yang berbeda. Kalau zaman dulu mungkin hanya sekedar antara majikan dan bawahan atau budak. Lalu berikutnya lagi antara orang kaya dengan orang biasa-biasa atau miskin. Sekarang tidak memandang ke sana, tapi toleransi ini bisa bermasalah dalam segala hal. Contoh kecil saja, unggahan kita di sosial media hanya gara-gara menyebutkan satu pihak. Jika ada orang yang tidak suka, itu bisa kemana-mana, bisa berimbas itu kepada kekerasan, bisa berimbas kepada perbuatan tidak menyenangkan. Walau bisa ya, itu yang seharusnya kita sadari, maka kita harus punya toleransi yang besar. Bagaimana sih cara menumbuhkan sikap toleransi? Yang pertama, menghormati perbedaan. Sudah pasti ya, Allah itu tidak pernah menciptakan makhluknya sama persis, meskipun kembar identik ya, dari satu buah yang sama, tidak pernah ada yang sama. Ya, Allah itu sedemikian besar kuasanya atas penciptaan makhluk. Tidak bergunjing. Nah, ini yang kadang-kala tidak sadar ya. Mungkin kita hanya bertanya, tapi bertanyanya dengan kalau sekarang bahasanya nyinyir atau julid ya, kaum nyinyirun gitu ya, kaum julidun gitu. Nah, itu kan serem juga ya kalau kita dimasukkan ke sana. Nah, lalu menjadi pendengar yang baik. Nah,
mau tidak mau menjadi pendengar yang baik itu akan membuat kita mungkin sedikitnya mengerem. Oh iya, belajar gitu ya, sabar sebetulnya dalam Islam sabar, gitu ya. Berbicara dengan santun. Nah, inilah kenapa teman-teman semua berada di forum kita sekarang itu qadarullahnya adalah berbicara untuk belajar berbicara dengan santun. Lalu toleransi saat umat lain beribadah ini mau tidak mau ya semua agama mengajak ataupun selalu berupaya sekuat mungkin untuk memegang ini. Tidak memaksakan kehendak. Kadangkala usia muda, usia sangat muda atau usia sangat tua, nah biasanya seperti itu cepat betul untuk meledak ya. Nah itu yang kita harus ngerem. Belajarnya dari kapan? Dari sekarang. Menerima perbedaan, menghargai diri sendiri dan menghargai hak pribadi orang lain. Nah hal-hal ini memang susah betul. Tapi hal yang mudah loh sebetulnya. Ya, misal pada saat kita mau berbicara A, menyampaikan pendapat A, misalnya orang lain sebentar ya. Nah, kita seperti di-cut gitu ya. Kalau sedang emosi sudah pasti nah, begitu kalau sudah muncul di dalamnya itu sakwa sangka dan sebagainya. Nah, itu yang menjadikan kita akhirnya intoleran ya. Nah, masyarakat Bandung dinilai mampu menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebinekaan. Mungkin begini ya, saya tidak mengatakan bahwa hanya ada di masyarakat Bandung, tapi saya sedang berbicara tentang masyarakat Bandung. Saya sedang memasarkan bagaimana masyarakat Bandung. Salah satu mengapa dikatakan masyarakat Bandung itu someah, salah satunya adalah karena kita kalau orang Bandung itu setiap kali mendapat segala sesuatu biasanya senyum. Nah, senyumnya itu yang mungkin bisa ditafsirkan macam-macam, itu biasanya mengerem salah satu pemicu apapun. Nah, di situ salah satu akar budaya atau kekayaan kearifan lokal yang menjadi salah satu kunci bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, di Bandung ini ada kampung toleransi. Mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar, tapi saya hanya ingin bercerita adanya salah satu kampung toleransi. Ada 5 di Bandung kampung toleransi. Salah satunya ada yang akan nanti ditayangkan dalam video. Hadirnya kampung ini ingin atau diharapkan bisa menjaga toleransi antar umat beragama, suku, dan ras. Nah, kota Bandung adalah kota heterogen yang tadi ya, saya merujuk kepada statement yang di awal bahwa Bandung adalah kota metropolitan yang diharapkan bisa cover ibu kota. Maka mau tidak mau kita menjadi miniatur juga dari ibu kota yang ada. Nah, barangkali minta ini kan Pak Adi videonya, salah satu videonya kita sebentar untuk lihat video dulu. Beli semua di Shopee. Tanggal 20 Agustus 2017 itu diresmikannya. Tapi sebetulnya ketoleransi yang kita itu yang sudah sejak lama dari senior kita ya. Waktu itu pada bertemu itu memang ternyata senior itu udah seperti itu. Ya. Gereja 4, ya. Kemudian vihara juga 4.
ya masjid 2. Berarti ada 3 tempat Ya, ibadah. ya. Memang kalau Hindu nggak ada di sini, walaupun ada yang beragama Hindu tapi mereka nggak ada tempat ibadah. Itu jaraknya Pak dari satu ibadah ke tempat ibadah lain berapa Pak? Berdekatan. Ada yang ini di sini tuh gini, satu ada wihara bersebelahan persisian dengan masjid. Ini yang di sini. Terus di yang sebelah sana itu gereja persisian dengan wihara. Itu yang paling yang But if you close your eyes. Terima kasih Pak Adi. Saya lanjutkan. Tadi kita diskusinya lebih banyak nanti ya. Saya ingin merujukkan dulu ke sini. Di Kampung Toleransi salah satunya tadi yaitu Kampung Jamika, nanti ada Kampung Gangruhana, ada Kampung Gangguna ya. Ini yang berbeda lagi. Di Kampung Toleransi ini itu letak heterogennya adalah mungkin yang dibahas tadi adalah rumah ibadahnya yang mencerminkan betapa toleransi itu tampak di sana. Tetapi sebenarnya kalau kita turunkan lagi, itu hanya wakil, itu hanya media, manifestnya saja. Ya, seharusnya yang kita lihat adalah di bawahnya. Berarti orang-orangnya sudah mampu memaknai arti dari toleransi itu sendiri. Yang kadangkala kita itu suka lupa ya sama bahwa dia punya tempat ibadah tertentu, saya juga punya tempat ibadah, ya udahlah saling menghargai, ya udahlah sama-sama tahu. Nah, bukan hanya ke sana sebetulnya. Karena dengan eratnya persaudaraan, maka itu akan otomatis menjunjung tinggi kebersamaan dan saling menghormati. Nah, hadirnya Kampung Toleransi ini adalah miniatur dari sikap toleransi. Sikap toleransinya seperti apa sih? Bukan hanya seperti tadi yang disampaikan oleh para pelaku ataupun para narasumber yang ada di dalam Kampung Toleransi tersebut, tetapi bagaimana para individunya itu mencoba untuk menguatkan satu sama lain dengan masing-masing mengontrol diri untuk bisa mengakui bahwa kebinekaan itu adalah salah satu yang menjadi ciri khas orang Indonesia ya. Nah, maka ada yang ingin saya sampaikan bahwa manusia beradab pastilah bersikap toleran terhadap perbedaan, apapun corak perbedaan itu. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami bahwa sebetulnya kalau saya bercerita ya, karena saya memang lahir di Bandung, begitu. Dari kecil, Bandung itu memang kalau dikatakan Bandung sekarang heureun ku tangtung. Heureun itu sesak, ya penuh sesak. Tangtung itu berdiri. Jadi saking padatnya. Kalau teman-teman melihat ya ke video-video, mencari di video misalnya bagaimana dulu Bandung dari tahun 19 awal lah ya, atau abad 18 sudah ada ya videonya, bahkan dari abad ke-13, abad 12 juga sudah ada videonya begitu. Itu mungkin yang dilihat adalah bagaimana keluasan tanah, keluasan wilayahnya. Kalau saya menyoroti kepada perilaku orangnya, bagaimana proses akulturasi, bagaimana proses silaturahim, bagaimana kita melakukan komunikasi satu sama lain, itu sudah sangat kental. Orang Bandung rasanya mengapa kalau orang suka bilang gitu, kalau mau cari istri carilah ke Bandung karena banyak cewek-cewek cantik misalnya ya, seperti itu. Karena memang
di Bandung itu sudah identik dengan keramahan. Nah, keramahan tadi yang saya katakan someah tadi adalah salah satu salah satu kalau tadi disebutnya adalah kearifan lokal, kalau saya melihat salah satu kebiasaan adat budaya ataupun bahkan sampai kepada habit perilaku dari orang Bandung untuk menyampaikan bagaimana representasi dirinya. Maka dalam kampung toleransi tadi itu hanyalah salah satu saja bagaimana mencirikan Bandung. Jadi kalau teman-teman melihat, mengetahui Bandung itu seperti apa, Bandung itu akan penuh dengan senyum, akan penuh dengan toleransi, akan penuh dengan kebinekaan. Berangkat dari manapun tidak jadi masalah. Berangkat dalam hal apapun tidak jadi masalah. Ya, kalau misalnya Bu, tapi kok banyak misalnya yang tawuran dan sebagainya, mungkin di semua tempat ada. Tapi kalau di Bandung mungkin karena terbiasa untuk senyum. Kalau orang senyum itu pasti akan lebih santai ke belakangnya, mundur sedikit. Maka mau tidak akan memicu semakin panasnya sebuah pertikaian dan sebagainya. Nah, barangkali hanya itu ya yang saya coba paparkan dulu. Saya ingin kita lebih banyak diskusi, mungkin itu akan lebih banyak menjawab kira-kira seperti apa yang menjadi kekentalan dari Kota Bandung itu sendiri. Barangkali sampai di situ Pak Adi. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang ditanyakan tidak tentang toleransi di Kota Bandung ya? Karena kita tahu sebetulnya jargon kampung toleransi itu kan tidak hanya di Bandung ya, Bu Rin ya. Iya, betul. Indonesia pun pemerintah Indonesia sudah punya itu begitu ya. Mungkin istilahnya karena jarang juga kalau kita sebut sebagai area toleransi, nggak enak juga, makanya mungkin ambil kata kampung, padahal kata kampung itu justru juga kalau dari segi bahasa nggak begitu juga positif ya kalau betul kita, turun jadinya. Jadi turun, harusnya kota. Tapi masa kota di dalam kota ya? Nggak mungkin kota dalam kota ya, atau daerah toleransi, kawasan toleransi mungkin agak nyambung ya. Agak masuk ya. Masuk, karena kalau kampung itu bayangannya itu ada suasananya masih asri begitu ya, kemudian ada perlengkapan yang canggih-canggih begitu ya, yang namanya kampung kan seperti itu badannya gitu ya. Tapi kan kita istilahnya hanya mengadopsi nama tersebut. Kalau kita lihat tadi di cuplikan daerah Gangluna, Nanarohana, kemudian daerah Paledang, daerah apalagi ada 5 daerah itu semuanya di Bandung sudah padat sekali gitu ya, tidak seperti kampung. Justru 5-5-nya itu yang padat semua itu Pak Adi. Nah itu justru ya. Nah daerah Bandung ini kalau teman-teman datang ke Bandung gitu ya, sebetulnya tergeser juga dengan arus pendatang ya, karena banyak pendatang yang datang ke Bandung, misalnya orang Jakarta, yang orang berduit itu kan rata-rata bukan orang dari Bandung, dari luar Bandung. Nah, mereka membeli wilayah-wilayah tanah di daerah di tengah-tengah kota sehingga habis. Nah, akhirnya orang Bandung aslinya atau warga masyarakat yang menengah ke bawah, nah mereka bergeserlah ke pinggiran gitu ya. Nah, yang menyebabkan mau tidak mau juga sebetulnya mungkin toleransi itu juga terdorong karena desakan urbanisasi orang gitu ya, karena jadi tergeser makin ke pinggir, mereka tidak, rumahnya saling berdekatan satu sama lain, kemudian tinggal dalam satu lingkungan yang sama, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa, akhirnya timbul toleransi yang tadi itu gitu ya. Jadi saya pikir ya juga ya mungkin ada sedikit dorongan secara tidak langsung ya gitu ya, yang bisa membuat sebuah toleransi itu terjadi. Jadi toleransi itu bisa juga diciptakan dengan perilakunya manusia itu sendiri. Yang kedua ya ada dorongan geografis. Saya yakin setiap daerah seperti itu. Ya di Indonesia sama. Indonesia kan
contoh seperti di Riau ya, nah, daerah Hilwa dulu bilang kan ada atau daerah siapa Isan juga sama ya, yang daerahnya ada banyak Chinese-nya. Nah, itu kan karena Chinese itu karena dorongan desakan apa namanya dekat dengan wilayah di sekeliling Riau ya, wilayah daerah-daerah itu kan dia masuk ke situ. Itu juga saya pikir toleransi muncul bisa jadi tidak hanya karena orangnya sendiri, tapi apa namanya karena perkembangan zaman dan urbanisasi. Jadi kota semakin tergeser ke pinggir-pinggir, ya akhirnya mau tidak mau mereka harus hidup berdampingan, suka tidak suka mereka pastinya harus toleran karena kan daerahnya kecil seperti itu. Coba Anda bayangkan kalau ada yang ribut satu, ya kalau tidak toleran kan kita juga bisa kebayang, dan ini salah satu untungnya juga kita punya yaitu tadi Pancasila dan kebinekaan, dengan artian orang masih bisa apa ya menyadari bahwa kita itu masih satu bangsa, tidak boleh masih satu saudara, begitu ya, tidak boleh saling ribut atau salah paham atau apapun gitu ya. Saya pikir itu sih yang jadi takut. Oke, ada yang tanyakan tidak kira-kira? Silakan, ada yang berkomentar mungkin. Boleh? Boleh izin bertanya, Bu? Oke, boleh. Boleh. Perkenalkan, sama saya Iman Husan dari Universitas Jambi, Bu. Ya. Ini Bu, sedikit penasaran aja. Ada gak sih kejadian intoleran yang ada di Bandung itu, Bu, yang membekas sampai sekarang gitu, Bu? Baik, terima kasih, Isan. Kalau urusan intoleran itu mungkin kita sama ya. Pada saat Jakarta itu mengalami perpecahan etnis ya pada tahun-tahun 1990 ya, itu yang sampai besar sampai akhirnya salah satu etnis banyak yang keluar dari Indonesia, itu pun terkena di Bandung ya, mau tidak mau, karena ya tadi lokasi kita sangat dekat dengan ibu kota. Isu di ibu kota apa itu cepat sekali, Isan, cepat sekali kita itu masih betul, karena mungkin banyaknya orang yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Adi, mungkin kita tidak pendatang tapi menjadi pendatang di tempat yang lain, kan begitu ya Pak Adi ya. Kita itu Bandung dengan Jakarta itu seperti tukeran orang gitu loh. Kalau hari Jumat, Isan, hari Jumat sore atau hari Senin sore kita padat dimanapun padat. Karena apa? Jalan tol itu menjadi lalu lalang antara mungkin 50% orang Jakarta ke Bandung untuk istirahat karena punya rumah di Bandung, orang Bandung yang bekerja di Jakarta pulang ke Bandung ingin istirahat di weekend tersebut. Nah, itu menunjukkan adanya gesekan yang atau arsiran yang sangat kuat. Maka pada saat intoleran itu muncul, friksi-friksi itu banyak lah. Tapi sepengetahuan saya ya, saya mungkin juga minta koreksi dari Pak Adi, intoleran di Bandung ini rasanya cepat sekali dapat dipadamkan. Mengapa? Karena tadi pemuka masyarakat atau mungkin juga orang Bandungnya itu sendiri sebetulnya malas untuk ribut, nah gitu loh. Mungkin karena itu sebetulnya ciri khas karakter orang-orang di Pulau Jawa ya, dengan tidak hanya ke Bandung, tapi ada Jawa Tengah dengan Jawa Timur, tapi rasanya sedikit betul. Justru yang banyak muncul itu intoleran yang bukan berkaitan dengan hal-hal yang mendasar. Misalnya begini, intolerannya adalah isu tentang buruh, isu tentang anak-anak muda yang tawuran. Nah, itu yang kadangkala lebih banyak muncul, begitu. Tapi pada saat muncul pun tidak menjadi booming karena bagi kita itu pemberitaan pun ya, ini juga saya menyampaikan budaya ya ke Isan, bahwa pemberitaan pun tidak pernah booming kalau Bandung. Jadi kalau Isan boleh searching di mana-mana, di Bandung itu berita-beritanya yang flat-flat gitu loh, yang biasa gitu loh. Kenapa akhirnya kami bisa mengatakan meskipun kami kota metropolitan, tapi kami tidak terkena friksi dari metropolitan itu sendiri. Nah, begitu. Jadi mungkin tetap
tetap tenang, tetap adem, tidak terlalu bergolak, dan mungkin akhirnya itu lambat laun bisa hilang. Tidak harus berlama-lama, Isan. Kalau ada berita heboh pun biasanya hanya sehari, karena kebiasaan orang Bandung suka gini, apa itu? Nah, cuma nanya, udah aja, nggak ngapa-ngapain gitu, Isan. Nah, mungkin dari situ ya, akhirnya kita yang semula tadinya mau ngobrolin dia jadi kompor itu jadi hilang sendiri kompornya itu ke sana, Isan, ya barangkali. Begitu kan ya Pak Adi ya? Yang saya rasakan sih begitu ya. Bandung tuh gitu, cuek gitu untuk masalah itunya tuh, udahlah nggak peduli gitu. Namun sih ribut, nah gitu. Begitu Isan barangkali ya. Ibu, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Saya pikir memang betul orang Bandung itu cenderung tidak mau berpanjang lebar untuk masalah perselisihan gitu ya. Jarang gitu ya. Kalau di Sumatera mungkin saya lihat sedikit senggolan saja sudah bisa senggol bacok ya. Sama Jawa Timur juga begitu. Ya, Jawa Timur juga sama ya gitu. Madura apa? Ya sebetulnya ya penyebab dari apa namanya muncul hal seperti itu sebetulnya tradisi dan budaya. Dalam adat Sunda tidak ada tradisi orang Sunda menyerang terlebih dahulu. Biasanya begitu. Karena orang Sunda cenderung defensif istilahnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah kelewatan batas, nah dia baru bertindak begitu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya hanya sedikit itu orang Sunda malah mengalah. Biasanya cenderung lebih banyak mengalahnya daripada apa namanya ikut ini. Kalau orang sana kan punya prinsipnya beda, ya. Orang Sumatera beda ya, orang misalnya orang Batak misalnya, ya kita tahu kan, nah, orang Batak kulturnya ketika datang ke Bandung pun sama, tetap dia marah-marah di sini. Orang kita kan tahu ya, Burin ya, orang kita itu kebanyakan apa ya berprofesi sebagai sopir angkot kalau di Bandung. Dan itu terkenal temperamen begitu ya. Orang Bandung tapi tahu gitu ya. Kalau di daerah saya kan dekat terminal, jadi itu yang seperti itu sudah hal yang biasa ya, angkot 05 dulu itu. Buah batu ya. 05 itu kan semuanya rata-rata supirnya supir dari Medan sana begitu ya, dan orang Bandung biasanya sempat terjadi friksi. Ya, sempat terjadi friksi dulu tahun 99 kalau tidak salah. Iya, 9998 itu tuh. Ya, pernah angkot itu di ini apa namanya orang-orang ya didatangi ormas masyarakat daerah Bandung jangan seperti itu gitu. Karena mereka cenderung apa ya kadang-kadang nyerobot angkot, kemudian berhenti sembarangan gitu ya, seolah-olah mereka berada di ini di wilayahnya sendiri. Tapi sejauh ini ya gitu, orang Sunda seperti yang saya bilang, dia tidak akan marah kalau tidak terpaksa, tidak sangat terpaksa, itu kebiasaan kita. Ya, kalau orang luar ya itu ya orang-orang ini, dan juga mungkin ya masalah geografis juga berpengaruh saya lihat. Ya, panas itu kan menyebabkan orang darahnya cepat ya. Ya, kalau lagi panas jarang Jakarta sama, coba lihat deh ya, orang yang dekat-dekat wilayah pantai gitu ya, itu cenderung temperamennya itu tinggi gitu ya. Oke, silakan, ada lagi yang ditanyakan? Boleh? Hilwa mau nanya, Pak. Boleh, silakan Bu. Baik, perkenalkan Bu, nama saya Hilwa Zakia Rosyada. Saya dari Universitas Islam Riau, dari Riau Pekanbaru. Jadi Bu, salam pertanyaannya. Kenal, Hilwa. Salam kenal Ibu. Jadi Bu, Hilwa mau nanya, kalau misalnya di Bandung itu Bu, ada nggak pertanyaan atau kalimat yang jadi pantang untuk ditanyakan atau disebutkan Bu, atau ditanyakan ke orang Sunda gitu Bu? Sepertinya kalau orang Sunda itu nggak mau yang to the point, Hilwa. Misal kalau Hilwa mungkin nggak jadi masalah ya bertanya, kalau Ibu rumah di mana? Nah, misalnya seperti itu ya. Lantas sudah berkeluarga atau belum? Nah, misalnya begitu. Lalu suami kerja di mana? Nah, kalau untuk orang Sunda itu bisa ditanyakan kalau kita sudah teramat dekat gitu. Nggak bisa ditanyakan untuk yang baru-baru gitu ya, untuk baru perkenalan atau mungkin di
area umum kan kita misalnya lagi seminar ketemu gitu kan ya. Kalau mungkin untuk orang-orang yang bukan dari Jawa Barat mungkin hal itu nggak jadi masalah. Tapi kalau orang Sunda biasanya ditanya seperti itu hal-hal tentang dirinya ya atau dapurnya lah istilahnya gitu. Dapurnya itu kan berarti value dia ya yang ada di belakang itu tuh kayaknya langsung yang nanti tutup gitu loh. Udah ngobrolnya jadi basa-basi nantinya gitu loh. Nggak tahu tuh kalau menurut Pak Adi gimana? Kalau saya sih pengamatan saya begitu ya. Meskipun saya orang Jawa tapi sudah lama tinggal di sini, saya merasakan oh begitu gitu. Saya tetap ada Jawanya, tapi kalau saya melihat orang Sunda seperti itu gitu. Jadi nggak bisa langsung tek 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 to the point gitu. Nggak. Masih yang karena orang Sunda itu ada filosofi malapah gedang. Malapah gedang itu seperti batang pohon pisang ya. Kalau Hilwa lihat tuh batang pohon pisang itu kan berlapis-lapis ya. 1, 2 kalau dibuka. Nah itulah orang Sunda. Jadi sedikit-sedikit gitu loh. Kalau apa tuh paling-paling misalnya, oh ya datang ke sini tadi naik apa. Nah kalau perkenalan tuh ke sana nggak pernah langsung yang klik langsung ke saudara, langsung misalnya pekerjaan dan sebagainya. Biasanya itu lama prosesnya. Mungkin itu ya, nggak terlalu terbuka gitu loh Hilwa. Karena cenderung untuk ya apa ya? Tadi berkaitan juga dengan tadi kalau ditanyakan oleh Ihsan tadi apakah ada semacam reaksi-reaksi yang cepat muncul, orang tanah Sunda itu nggak cepat reaksinya itu. Cenderung lama tapi mengamati dulu. Nah, begitu. Begitu Hilwa. Ya, kalau menurut saya sih memang seperti itu. Kalau lebih ke pribadi mereka akan berhenti begitu ya. Biasanya seperti itu orang Sunda itu ya. Kalau sudah cenderung pribadi dan mereka nggak suka, mereka tidak akan bilang tapi menghindari gitu. Nah, gitu, menghindari. Senyum tapi diem. Diam aja gitu ya, diam aja, nggak meneruskan gitu ya apa yang dia omongkan. Tapi orang Sunda ya punya prinsipnya seperti itu ya. Memang kalau dia sudah sangat dekat ya itu bisa gila-gilaan orang Sunda. Iya, nyablak. Iya, apalagi kalau soal urusan apa ya, istilahnya orang Sunda itu apa, cawokah dibilang. Cawokah itu artinya apa? Ya Terbuka habis-habisan gitu ya. habis-habisan sampai yang hal-hal tabu pun diobrolkan begitu ya, dan itu jadi guyonan. Tapi ya kalau sudah ngumpul hal-hal yang seperti itu, misalnya berbicara apa ya, hal-hal yang kalau kita bilang itu berbau porno mungkin ya gitu. Ya, tapi orang Sunda itu senang gitu ya kalau pakai bahasa Sunda gitu ya, dan itu tuh bisa jadi tapi jadi guyonan gitu. Tapi iseng, betul. Iseng saja. Dan itu ciri khas ya, tapi kalau sudah sangat dekat. Ya, tapi kalau masih ini enggak, biasanya biasa-biasa aja ya. Itu tadi ketika ditanya kalau dia tidak kenal, ditanya ke hal yang pribadi, dia cenderung berhenti. Tapi kalau sudah kenal dekat, nah kalau teman-teman gitu ya, sama teman satu apa namanya, satu angkatan atau satu sekolahan, misalnya satu kelas gitu ya. Nah itu orang Sunda cenderung seperti itu ya, dan itu dijadikan guyonan ya. Kalau kita hal-hal yang vulgar, nah disebutnya cawokah orang Sunda itu ya. Cawokah itu hal-hal vulgar itu ketika dia jadi omong, tapi ya kita harus ngerti bahasa Sunda ya, karena mereka rata-rata tidak pernah kalau ngobrol yang seperti itu menggunakan bahasa Indonesia, jarang. Tapi kalau pakai bahasa Sunda itu jadikan guyonan gitu ya. Nah itu sesuatu yang apa, ngilangin stres mungkin, tapi tidak ngasih ke dalam hati, tidak ya. Nah itu hal-hal yang biasa. Jadi jangan aneh kalau misalnya kalau Hilwa datang ke perkumpulan banyak orang Sunda di situ, terus dia ketawa-ketawa gitu di antara mereka, ketawa-ketawanya tuh nggak jelas gitu ya. Nah, kita tanya kan kadang-kadang ngomongin apa, nggak usah tahu, terus ketawa lagi ya. Nah itu hal-hal yang awal namanya, yang saya sering temukan ya di masyarakat itu gitu ya, ngobrol terus ketawa gitu ya, terus kita deketin apa, nah itu tadi kan kalau kita tiba-tiba datang, ini ngobrolin apa, nggak apa-apa, terus ketawa lagi sebenarnya. Jadi ada kode budaya gitu. Budaya gitu ya. Nah itu yang hal-hal yang apa namanya, sesuatu hal yang jadi ciri
ciri orang Sunda. Ya, kalau ditanya orang Sunda itu ya seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Boleh? Ada lagi kah? Nah, jadi toleransi itu kalau tadi saya sempat ngambil dari ini, dari apa namanya, dari jurnal sedikit, ya, tadi itu di course, sebentar ya, untuk pendekatan toleransi itu ada 3 katanya, gitu ya. Kita lihat sedikit, ini hanya sebentar, ini kalau bisa lewat. Nah, jadi ada, ini sepertinya sudah dibahas ya dulu sama Pak Heri ya, dulu kebetulan Bugi juga ikut ngajar juga. Nah, ini tentang pendekatan, nah ya. Jadi katanya gini, keberagaman dan penganutan agama itu sebetulnya sosiologis, toleransi itu sosiologis memang ya. Jadi untuk memahami satu agama dengan agama lain, budaya satu dengan budaya lain, itu hubungan antar sosial artinya kan gitu ya. Nah, hubungan antar agama atau toleransi ini ada 3 pendekatan katanya. Jadi pendekatannya secara teologis, secara politis, ada juga secara sosial budaya, antropologis dan sosiologis. Jadi kalau melihat ketiganya itu, katanya kalau teologis itu mengkaji hubungan antar agama berdasarkan sudut pandang ajaran agamanya masing-masing. Teologis itu artinya ya kita, ya kalau di dalam Islam apa disebutnya, agamamu untuk agamamu, ya agamaku agamaku, kan seperti itu. Nah, itu pendekatan teologis. Jadi kita tidak perlu apa namanya ikut campur masalah orang lain gitu ya. Oh gitu ya, gitu ya. Kadang-kadang kan kita sering kali gitu ya. Kalau ngomongin orang itu paling gampang gitu ya, nyari kesalahan orang paling gampang. Padahal diri kita sendiri kan kita nggak bisa lihat kan gitu ya. Nah, misalnya beda apa namanya, beda cara beribadahnya, kita bilang kok ibadahnya gitu, nah kan gitu ya. Kadang-kadang itu. Nah, ini pendekatan teologis, artinya kita harus saling mengerti sudut pandang tiap masing-masing agama ya. Satu itu. Kemudian ada juga pendekatan kedua, yaitu teoretis katanya ya, atau analisis politis, dilihat dari konteks kerukunan yang bermaksud melihat bagaimana masing-masing dari penganut agama merawat ketertiban, kerukunan, stabilitas yang masyarakat multi agama. Ini yang tadi, yang kejadian di kampung toleransi ya, itu pendekatannya tentunya teoretis dan politis. Yaitu politis itu kenapa? Karena kan mau tidak mau, suka tidak suka, dia tinggal di situ seumur hidup. Jadi mau nggak mau ya pasti harus toleran kan. Ya. Mau nggak mau itu ya. Nah, itu pendekatan dari segi politis. Dan terakhir ada pendekatan dari konsep, dia bilang di sini apa? Sosial dan kultural. Nah, ini sosial kultural ini aspek tradisi, betul. Nah, ini ya di mana agama dihormati sebagai sesuatu hal yang sakral dan luhur. Setiap manusia dan masyarakat, tradisi rukun ini menjadi simbol karakteristik masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Jadi memang betul ya, kalau secara kultural ya kita juga harus toleran secara budaya, karena kita tahu budaya kita dengan budaya mereka itu berbeda ya gitu. Ya mungkin kayak gini aja ya, orang kita kadang-kadang beginilah yang mudahnya. Kita beli apa namanya, lotek atau karedok gitu kan ya. Ya, orang yang bukan orang daerah Sunda pasti melihat itu jijik, itu digabung di itu apa namanya, di bikinnya kok gitu dicampur-campur gitu. Kita kan kadang-kadang sama juga lihat tempoyak misalnya ya di Palembang gitu ya. Itu kok durian mentah, kok di apa durian sebegitu matang kok tetap aja dimakan kan gitu. Nah, itu kan sebetulnya aspek tradisi dan kultural ya. Sama seperti halnya orang Indonesia makan sambal terasi. Ya, kalau kita lihat ya sambal terasi, bagi orang bule mungkin dia nggak akan mau dikasih sambal itu kalau tahu cara pembuatannya dari apa udang yang sudah busuk kemudian dipermentasi, dicampur-campur, iya. Campur kan gitu. Nah, itu sebuah hal yang toleran gitu ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan oh ini yang baik, ini menurut kita baik, karena tiap manusia saya pikir ya lahir dari budaya yang berbeda-beda ya gitu, agamanya beda, budayanya beda, adat istiadatnya beda gitu ya. Nah, cara ngomongnya pun beda, makanya
saya selalu kadang-kadang selalu bilang untuk membuat seorang menjadi tidak mudah tersinggung, tidak mudah ribut, sebetulnya gampang, yaitu seperti hanya kita bercermin saja, gitu ya. Kita jangan berusaha mengubah orang lain, karena mengubah orang lain itu hal yang sulit. Tapi kalau mau ubah diri kitanya dulu, gitu ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak mengubah orang lain. Mengubah orang lain itu sangat sulit, lebih mudah mengubah diri sendiri. Itu yang namanya toleran, gitu ya. Jadi dari kita dulu, jangan melihat orang lainnya dulu, gitu ya. Kalau kita datang ke luar negeri kan sama ya. Coba luar negeri kan misal sekarang sudah mendekati Natal, gitu ya. Nah, di sana punya tradisi untuk datang ke kunjungan satu rumah ke rumah lain. Kalau kita bayangkan menjadi seorang siswa di sana, apa kita hanya diam saja atau akan ikut dengan itu, meskipun di agama kita kan tidak boleh, gitu ya. Kalau di Islam misalnya ada larangan untuk itu, gitu ya. Tapi kan karena budaya dan sosial di sana seperti itu, ya tidak apa-apa, kita tradisinya ya datang saja, sepanjang ya kita tidak ikut minum misalnya, gitu ya. Nah itu kan sesuatu hal yang membuat orang menjadi toleran. Toleran itu bukan artinya menolak, gitu. Toleran juga tidak artinya membiarkan. Kadang-kadang kan ada ya gitu, kita mau udah toleran, tapi dibiarkan secara, kalau memang itu melanggar hukum ya tidak boleh, gitu ya. Tapi kalau misalnya sebatas wajar sih saya pikir bisa. Nah ini betul ya, dari 3 ini dari jurnal yang saya ambil itu katanya jadi 3 teori, secara teologis, secara politis, secara sosial dan budaya, untuk mendekatkan, untuk membuat sesuatu hal menjadi toleransi itu terbentuk dalam suatu kelompok, begitu ya. Jadi kita harus menghargai ya, gitu ya. Jangan stereotyping misalnya, kan gitu kan. Ya, jadi kita jangan menstereotypingkan sesuatu. Jangan juga kita merasa lebih baik daripada yang lain. Itu pun juga bagus ya. Kadang-kadang kan kita seringkali begitu, merasa diri kita itu terbaik, merasa apapun yang ada itu ya, mulai dari agama misalnya ya, itu yang jadi clash itu di situ, friksi itu, yang menganggap saya lebih baik dari yang lain. Kemudian bisa juga pemikiran, gitu ya, bisa juga ya, saya merasa lebih pintar dari yang lain. Itu hal-hal yang sebetulnya menimbulkan permasalahan. Ya baiknya kita justru jangan melihat orang lain, kemudian kalau ada yang salah mencoba membetulkan si orang itu, jangan, tapi kita sendiri dulu yang menghargai mereka dulu. Seperti itu budaya dia, gitu ya. Jangan sampai misalnya sesuatu hal yang kita lihat salah karena di budaya kita tidak ada, kemudian kita anggap itu sebagai hal yang salah. Nah, itu yang sering kali jadi masalah itu seperti itu ya. Lihat orang lain kok makannya gitu, salah, kamu harusnya makannya gini. Nah, itu yang sesuatu hal yang membuat jadi intoleransi muncul. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan kah? Tidak ada? Boleh menambahkan Pak Adi, salah satu contoh toleransi, kalau tadi saya bercerita tentang Bandungnya ya, lebih spesifik saja, saya mengajar di Universitas Islam Bandung, namanya saja sudah menggunakan Islam ya. Tetapi banyak mahasiswa kami itu ternyata yang non-Muslim, dan mereka lulus. Padahal Unisba ini PAI-nya itu sampai PAI 7, jadi 1 sampai semester 7. Otomatis mereka juga harus ikut ngaji Pak Adi. Ikut ngaji, ada praktek sholat, ada praktek haji ya, di pesantrennya. Apalagi pesantrennya itu kan dari di semester 1 dengan di semester 7 itu mereka di pesantren selama 1 minggu. Dan ternyata mereka bisa Pak Adi itu melalui seperti itu, ada yang fakultas hukum, ada yang fakultas teknik, ada farmasi, dan sekarang ada di ekonomi. Saya tanya ke mereka, kami mau belajar. Nah, berarti kan itu berarti kan yang jadi yang diujinya adalah yang kaum muslimnya ya Pak Adi ya, karena mereka mau loh belajar, mereka sampai mau ngaji dan sebagainya gitu, karena harus ikut mentoring dan sebagainya, dan itu lulus gitu loh. Kan berarti
bagaimana penghadapan kita ya terhadap segala sesuatu yang tadi kalau dikatakan oleh Pak Adi, kita harus melihat bahwa segala sesuatu itu supaya tidak jadi ambil buruknya kan begitu ya, supaya tidak terjadi perpecahan gitu loh. Karena kalau dikatakan kebinakaan itu kan sebetulnya beraneka ragamnya. Tapi kalau kita melihat itu sebagai potensi yang buruk, bisa jadi buruk. Menjadi potensi yang baik, kita juga bisa jadi baik. Nah, itu salah satu buktinya. Dan mereka lulus menjadi sarjana-sarjana yang mungkin dalam benak orang lain mungkin kok sarjana Unisba begitu, padahal itu non muslim dan itu sukses semuanya Pak. Nah, itu salah satu contoh bagaimana toleransi itu di sisi lain kan ya, sebagai contoh itu yang jelas-jelas gitu. Kalau tadi masih agak bisa ditarik ya, karena dia kan hanya hidup berdampingannya. Nah, ini masuk loh, mempelajari sampai bawa Quran kemana-mana, ngaji dan sebagainya. Praktek sholat, mereka sholat tadi. Mereka praktek wudhu, mereka wudhu. Yang seperti itu. Meskipun dikatakan misalnya, memang tidak ada yang putri, semuanya putra ya di situ tuh. Kalau putri mungkin nanti akan terkendala dengan dan sebagainya. Tapi saya pernah mengajar, memang tidak sampai selesai. Yang putri menggunakan jilbab tadi. Jadi kuliah dengan saya pun menggunakan jilbab. Itu salah satu bukti bagaimana toleransi itu bisa dalam bentuk apapun. Asal kedua belah pihak ya, yang berlaku itu memiliki komitmen yang sama. Nah, barangkali itu Pak Edi, tambahan contoh saja. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, jadi betul ya. Jadi pokoknya sekali lagi, toleransi itu sebetulnya sudut pandang cara melihat dan cara bertindak ya. Kalau kita melihat itu sebagai sesuatu yang salah dan kita anggap 100% salah begitu ya, saya pikir itu yang tidak toleran justru begitu ya. Betul. Ketika kita bilang seperti tadi Bu Ririn bilang bahwa yang non muslim pun dia ngikut juga ya, karena Unisba itu kan Universitas Islam Bandung ya gitu. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, nah berarti mereka harus toleran. Dengan artian toleran di sini mungkin mereka bukan artinya ingin masuk Islam, tidak. Hanya melihatnya sebagai sebuah pelajaran saja. Ilmu, betul. Ya, nah jangankan mereka ya, saya pun kadang-kadang kalau dulu sempat juga iseng-iseng, ya saya pengen tahu sih Alkitab itu seperti apa sih isinya. Ya, tapi kan bukan artinya saya mau pindah agama, tidak. Tapi kita lihat, oh seperti ini. Hanya sebagai menambah ilmu pengetahuan dan rasa ingin tahu kita kan jadi terobati juga ya. Kalau kita baca sendiri kan kita baca. Kemudian saya suka juga kadang-kadang lihat ceramah dari biksu itu ya. Biksu ini itu hebat gitu ya. Kadang-kadang saya juga mereka itu tidak menikah ya, tapi kok bisa gitu ya sampai sedalam itu dia mempelajari tentang bisa keluarga, bisa tentang hal-hal ini kan mereka mengajarkannya kedamaian ya. Kalau agama Buddha itu agamanya kedamaian. Saya pikir ya tidak apa-apa, kita dengarkan saja gitu ya, dengarkan tanpa ada maksud untuk ikut begitu atau menyalahkan atau membanding-bandingkan. Nah, ini kadang-kadang yang jadi masalah itu orang yang senang membanding-bandingkan. Ketika dengar sudah itu bereaksi, dibanding-bandingkan lagi, oh ini mau gini, oh ini gini. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang sering kali muncul intoleransi itu di situ. Gitu ya, menganggap dirinya paling benar gitu ya, kita benar, padahal tidak. Segala sesuatu kalau dilihat ya tidak ada salahnya kita coba gitu ya. Mencoba kan bukan artinya harus, tapi ya memang itu tadi ya, tidak juga kebablasan. Misalnya contohnya seperti ini, misalnya di Islam tidak boleh makan yang haram, misalnya babi gitu ya. Nah kemudian karena kita toleran orang lain ini, nah kita kan ada beberapa memang sesuatu hal yang saya pikir itu tidak boleh kita langgar gitu ya. Ada batasannya ya Pak. Ya betul ya, demikian kan kayaknya kita nggak sampai situ deh gitu ya. Nah kan kalau misalnya sampai disiplin, misalnya orang Indonesia misal datang ke daerah timur misalnya kan disajikan babi panggang gitu ya. Nah apakah kita karena toleran itu ya sudah coba saja kan gitu ya. Nah itu kan
tidak sampai ke situ juga ya. Jadi mungkin tetap ada batasan tapi jangan pernah menyalahkan gitu ya. Mungkin kita bisa bilang juga ke tuan rumah, takutnya kan tuan rumah juga menganggap kok nggak mau makan, nah kita bisa bilang oh maaf saya nggak makan karena muslim misalnya gitu ya. Atau yang Kristen misalnya sampai ya tadi misalnya ikut sholat tapi sholatnya sampai di apa namanya sampai misalnya dipaksa begitu. Nah itu juga ada mungkin yang non muslim juga pasti akan ada bilang saya cuman untuk latihan aja bukan untuk setiap hari dipaksakan mungkin seperti itu. Oke, ada lagi? Ada yang mau berkomentar? Cukup? Oke, kalau cukup itu saja. Mungkin terima kasih banyak Bu Ririn atas Sami-sami Pak. ya berbagi tentang toleransi dan kebinekaan yang ada di Bandung begitu ya. Nah, untuk apa namanya besok rencananya kan kontribusi sosial, jadi sementara mungkin apa namanya teman-teman menyiapkan presentasi saja dulu untuk apa namanya hal-hal yang pernah dilakukan untuk masyarakat plus foto-fotonya ya kalau ada ya gitu. Jadi presentasi saya pernah misalnya jadi guru ngajar jadi magang di sekolah misalnya kan itu sebetulnya kontribusi sosial ya ke masyarakat gitu ya, karena kan kita masih tunggu kabar dari ITB seperti apa soal kontribusi sosial yang lainnya itu gitu ya nanti. Oke, saya pikir itu dulu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Absennya jangan lupa diisi juga laporannya juga karena kita mau habis gitu ya. Jadi saya perpanjang juga, ada beberapa yang saya perpanjang mulai dari refleksi 6 sampai ujung nanti diperpanjang sampai tanggal 19. Jadi untuk laporan masih bisa diisi gitu ya. Karena kan nanti harus dipertanggungjawabkan Diki pasti minta itu gitu ya, kelasnya sudah sampai mana dan sudah seperti apa gitu ya. Nanti berarti besok kita ketemu jam 9 pagi sampai 11 masing-masing menyiapkan presentasi untuk apa namanya kegiatan kontribusi sosial ya, artinya kita sudah berkontribusi apa untuk masyarakat ya. Sejauh ini pastinya setiap orang sudah pernah, saya pikir pernah sedikit banyak ya. Itu jadi gini ya, yang namanya kontribusi sosial saya minta tidak harus acara kampus, tidak harus. Ya, kalau misalnya Anda punya kegiatan pribadi yang memang bukan dari kampus dan itu sudah kita berbagi dengan masyarakat, ilmu kita dengan berbagai masyarakat juga boleh diceritakan. Seperti itu ya. Karena saya juga dulu zaman kuliah ya, Burin, kalau apa namanya, kalau kontribusi sosial itu kan kampus itu hanya sedikit ya biasanya kecuali yang aktif organisasi gitu ya. Tapi kan kita kan kalau orang bahasa biasanya punya pengalaman ngajar anak SD atau les atau apa gitu. Yang di luar itu yang justru yang menarik begitu ya, ngajar les, ngajar anak TK. Saya pernah ngajar anak TK gitu ya, ngajar anak SD ya gitu. Dan itu kegiatan yang dilakukan bukan dari kampus, yaitu karena kita aja merasa bahwa kita itu seorang guru ya, apapun bisa berbagi gitu ya. Berbagi. Atau misalnya Anda punya kemampuan siapa misalnya ya, misalnya mengajarkan mengaji mungkin ya, kalau ada sekolah ngaji madrasah bisa, atau misalnya mengajarkan talenta yang kita miliki bisa saja. Saya pernah ngajar silat misalnya ya, ngajar gitar untuk anak SD, ngajar apapun lah ya gitu. Dan itu sebuah kontribusi sosial untuk masyarakat, dan kita akan lihat bersama-sama besok presentasinya per orang gitu. Oke, itu saja dulu untuk kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri acara Medul Nusantara kali ini dan kita ketemu besok pagi jam 9 sampai 11. Terima kasih Bu Ririn untuk kehadiran. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Adi, Isan, Silwa. Sehat-sehat semuanya. Ya. Sip, saya akhiri ya. Saya tutup ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Sama-sama. Sukses terus ya. Iya Bu, Ibu juga sehat-sehat Bu. Amin.